berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Untuk memulai sapaan teduh kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu Allah Bapa kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu dalam sapaan teduh kami. Dimanapun kami berada, biarlah sukacita surgawi bisa memenuhi setiap hati kami. Bersabdalah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di kitab 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih, persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ada pepatah mengatakan kita tidak bisa memilih dari mana kita dilahirkan dan siapa yang akan menjadi orang tua kita. Kita tidak bisa memilih siapa yang akan menjadi anak kita. Yang bisa kita pilih adalah orang-orang yang bergaul dan berteman dengan kita. Ini yang bisa kita pilih. Mengapa kita harus memilih orang-orang yang berteman dengan kita? Sementara ada pepatah mengatakan juga, 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah sangat banyak. Dengan demikian, haruskah kita berteman dengan siapa saja? Saya rasa tidak. Tidak harus kita memaksakan diri menyenangkan hati orang. Tidak harus kita memaksakan diri menyenangkan hati semua orang. Kita tidak harus memaksakan diri untuk bergaul dengan semua orang. Yang harus kita ingat, lingkaran pertemanan kita menentukan masa depan kita. Kita mau masa depan kita bahagia? Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif kepada kehidupan kita. Atau sebaliknya, kita mau masa depan kita hancur? Bertemanlah dengan orang-orang yang membawa pengaruh negatif kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diberikan pelajaran bagaimana kita harus hidup kudus, harus hidup benar, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang ikhlas dan tulus. Kasihilah sesamamu manusia, bagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri, sehingga kita dapat mengasihi orang lain dengan segenap hati kita. Namun kita ataupun kamu memberikan kasih kepada orang lain, kamu tidak bisa terbebani dengan kasih itu sendiri. Walau ada saat sifat dan karakternya seperti SMS, senang melihat
orang susah melihat orang senang, dikasih hati, minta jantung, menyakitkan. Bagaimana kita bisa berteman dengan orang-orang seperti itu? Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap mampu menerima orang lain seperti apa dirinya saat itu. Oleh sebab itu, bijaklah menentukan lingkaran pertemanan kita. Ibaratkan rumah yang kita miliki saat ini. Rumah kita memiliki pagar. Di luar pagar, di jalan, siapapun bisa lewat. Kita tidak bisa membatasi siapapun yang lewat di depan rumah kita. Itu bisa kita jadikan jadi teman. Say hello. Di sini berlaku hukum kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kepada siapapun kita harus mengasihi mereka. Tapi kita tidak bisa menuntut mereka mengasihi kita. Yang kedua, halaman rumah kita. Ini sudah bisa sedikit-sedikit kita batasi. Ini bisa kita pilih siapa yang bisa masuk ke halaman rumah kita. Yang ketiga adalah ke dalam rumah kita. Ke meja makan kita. Ini yang harus benar-benar kita seleksi. Siapa saja yang bisa masuk ke dalam rumah kita. Siapa saja yang bisa makan dan minum bersama-sama dengan kita. Merasakan susah senangnya kita. Ini yang disebut persahabatan. Saudara-saudaraku yang terkasih. Untuk menjalani hidup ini. Berteman dengan siapa saja boleh. Namun jangan lupa bahagia. Kebahagiaanmu ditentukan dirimu sendiri, bukan orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap pertemanan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Biarlah kami bisa memberikan hati kami kepada orang lain dengan tulus dan ikhlas. Berkati orang tua kami Zaitun Tuhan, berkati setiap kesehatan orang tua kami ketika saat ini orang tua kami Zaitun lagi rindu kepada anak-anaknya yang jauh. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kebahagiaan. Biarlah Tuhan memberikan memberkati anak-anaknya dimanapun dia berada, sehingga orang tua kami tidak kepikiran dengan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pengurus-pengurus Zaitun, tingkat Runggun, tingkat Klasis, dan tingkat Matraman, sehingga orang tua kami bisa juga menjadi teman buat teman-temannya Zaitun dimanapun dia berada. Tuhan, kami mau berdoa juga buat tim kerja Klasis. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati tim Klasis, pengurus Zaitun Klasis, secara khusus untuk perayaan Natal di Desember ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap acara-acara dan setiap dana-dana. Dan setiap orang yang memberikan dana-dana kepada perayaan Natal ini juga Tuhan berkati, sehingga orang tua kami Zaitun semakin bahagia. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.